Pernah nggak sih kamu punya banyak keinginan, banyak cita-cita, tapi badan ini rasanya berat banget buat gerak? Kamu pengen sukses, pengen punya hidup enak, pengen ngebanggain orang tua. Tapi giliran mulai ngerjain sesuatu, malah buka YouTube, scroll TikTok, atau tidur. Besoknya nyesel tapi ulang lagi, dan lagi, dan lagi. Kamu nggak bodoh, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi entah kenapa kamu nggak bisa juga ngelakuinnya. Kadang kamu mikir, apa gue emang pemalas dari lahir? Atau jangan-jangan gue cuma tukang mimpi doang? Tapi anehnya kamu tuh beneran punya ambisi. Kamu pengen sukses, kamu pengen hidup berubah. Kamu pengen lepas dari semua ini. Dan kamu udah nyoba berkali-kali. Tapi energi itu selalu kalah sama rasa malas yang gak jelas dari mana datangnya. Dan akhirnya kamu cuma duduk di situ, mikirin semua hal yang pengen kamu capai, tapi diam lagi. Dan makin lama, kamu mulai benci sama diri sendiri. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu ngerasa gak ngapa-ngapain buat ngubahnya. Kamu ngerasa stuck, tapi diam. Kamu tahu harus mulai, tapi nunda. Kamu pengen jadi lebih baik, tapi gak tahu mulai dari mana. Dan yang lebih parah, kamu mulai merasa gak pantas buat sukses. Kayak, gue siapa sih? Orang kayak gue mana mungkin bisa. Padahal kalau kamu lihat ke dalam, kamu tahu ada bagian dari dirimu yang sebenarnya pengen lari kencang, yang pengen nunjukin ke dunia gue juga bisa. Tapi kaki ini berat, pikiran ini bising, dan waktu terus jalan. Sebenarnya gak ada yang salah sama kamu. Rasa malas itu bukan cuma karena kamu lemah. Kadang itu cuma sinyal bahwa ada yang gak beres di dalam. Mungkin kamu lelah, mungkin kamu udah kebanyakan nyoba dan gagal. Mungkin kamu capek ngerasa gak cukup walaupun udah berusaha keras. Dan kadang rasa malas itu bentuk perlindungan dari otak kamu sendiri. Kayak dia bilang, udah jangan mulai, nanti sakit lagi. Kamu bisa aja pengen sukses, tapi kalau trauma dari kegagalan lama masih nempel, badan kamu bakal nolak gerak. Bukan karena kamu gak mau, tapi karena kamu takut ngerasain kecewa yang sama lagi. Kita sering lupa ambisi itu butuh tenaga. Dan tenaga itu gak cuma soal fisik tapi juga emosi. Kalau hatimu lelah, ya wajar kalau kamu rebahan. Wajar kalau kamu bengong. Wajar kalau kamu diam. Dan yang bikin tambah berat adalah suara-suara di kepala. Yang bilang kamu gak berguna. Yang bilang kamu pemalas. Yang bilang kamu cuma beban. Suara-suara itu gak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan tiap kali kamu dengar, kamu makin percaya, makin diam, makin takut mulai. Padahal kamu gak butuh dimarahin, kamu gak butuh dibandingin. Yang kamu butuh cuma dimengerti, cuma dipeluk, cuma dikasih waktu buat pulih. Karena ada luka-luka yang gak kelihatan, tapi dia berat banget dibawa. Dan selama itu belum sembuh, kamu bakal terus ngerasa malas. Padahal sebenarnya kamu cuma lagi kewalahan. Dan itu bukan salahmu. Itu bukan bukti bahwa kamu gagal. Itu bukti kamu masih manusia. Tapi sampai kapan kamu mau diem? Kamu boleh istirahat, boleh nangis, boleh bingung, tapi kamu juga punya hak untuk bangkit. Karena kamu bukan cuma pemalas. Kamu adalah seseorang yang pernah jatuh dan sekarang lagi belajar berdiri lagi. Gak usah langsung lari, cukup jalan pelan. Gak usah langsung sempurna, cukup mulai. Bangun 5 menit lebih pagi. Matikan HP pas kerja. Tulis satu hal yang pengen kamu ubah. Kecil aja, tapi konsisten. Karena kalau kamu nunggu semangat datang dulu baru mulai, kamu bakal nunggu seumur hidup. Justru semangat datang setelah kamu mulai, bukan sebelum. Dan jangan nunggu sempurna. Karena gak ada orang hebat yang langsung jago dari awal. Mereka jatuh, gagal, malu, dikatain, diremehin, tapi mereka terus jalan. Pelan tapi gak berhenti. Dan kamu juga bisa. Asal kamu mau jalan walaupun lambat. Asal kamu gak nyerah. Mulai dari sekarang. Mulai dari langkah sekecil apapun. Karena gak ada kemajuan tanpa gerakan. Dan yang kamu lawan bukan orang lain, tapi dirimu yang kemarin. Yang nunda, yang takut, yang ragu. Kalau hari ini kamu lebih kuat dari dia, walau sedikit aja, itu udah cukup. Itu udah kemajuan. Jadi berhenti mikirin harus jadi hebat, dan mulai pikirin, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini? Kita sering salah paham soal perubahan.
Kita kira perubahan itu harus besar, harus dramatis, harus langsung kelihatan. Padahal perubahan itu seringkali diam-diam, kecil, nyaris nggak kelihatan, tapi ngubah arah hidupmu pelan-pelan. Kayak air netes di batu. Awalnya nggak ada yang berubah, tapi kalau sabar lama-lama bikin cekungan. Tapi masalahnya kita nggak sabaran. Kita pengen hasil sekarang juga. Kalau nggak langsung keren, kita nyerah. Dan yang lebih parah, kita ngebandingin proses kita sama pencapaian orang lain. Padahal kita nggak tahu mereka mulai dari mana. Kita cuma lihat ujungnya. Tapi nggak lihat berapa kali mereka jatuh, berapa malam mereka pengen nyerah. Kita lupa nggak semua orang kuat itu karena mereka berbakat. Kadang mereka kuat karena udah sering gagal tapi tetap bangkit. Jadi jangan keburu nyerah. Karena perubahan itu kadang nggak kerasa di hari pertama. Tapi sangat terasa setelah hari ke-100. Pertanyaannya, kamu masih mau lanjut sampai hari ke-100 itu? Atau nyerah di hari ketiga cuma karena belum kelihatan hasil? Mulai dari hal yang nggak kelihatan. Tidur cukup, kurangi scroll, konsisten baca. Kelihatannya remeh, tapi efeknya besar. Kamu nggak harus berubah total hari ini. Cukup jadi 1% lebih baik. Dan besok, ulangi lagi. Perubahan bukan soal kecepatan, tapi soal keberanian untuk lanjut bahkan pas kamu nggak yakin. Kadang kamu nggak benar-benar malas. Kamu cuma lelah, tapi nggak tahu capek karena apa. Kamu bangun pagi tapi kosong. Ngerjain tugas tapi nggak ada tenaga. Ngeliat jam terus, nunggu waktu tidur datang lebih cepat. Dan ironisnya, kamu tetap ngerasa bersalah karena nggak produktif. Padahal kamu udah berusaha, cuma mungkin caranya salah. Mungkin kamu terlalu sering maksain diri. Terlalu sering bilang iya ke semua orang, tapi lupa bilang iya ke diri sendiri. Kamu kehabisan tenaga buat hidup yang bahkan bukan kamu yang pengen. Jadi kalau kamu lagi capek, berhenti dulu, dengerin diri sendiri. Tanya, sebenarnya kamu pengen apa? Karena kadang rasa malas muncul bukan karena kamu gak punya motivasi, tapi karena kamu gak punya arah. Kamu kayak orang nyetir mobil, tapi gak tahu mau kemana. Jadi akhirnya muter-muter di tempat yang sama. Dan pelan-pelan kamu mikir, mungkin aku emang gagal. Padahal kamu cuma lagi tersesat. Bukan berarti kamu gak bisa sukses. Tapi mungkin sekarang waktunya berhenti dulu dan cari peta. Coba pikirin, kalau semua ekspektasi orang hilang, kamu pengen jadi siapa? Hidup kayak apa yang bikin kamu bangun dengan semangat? Gak harus langsung nemu jawabannya sekarang. Tapi penting buat mulai nyari. Karena arah itu gak selalu datang dari mikir, mau kadang datang dari jalan. Jadi kalau kamu ngerasa tersesat sekarang, itu bukan akhir. Itu awal dari perjalanan balik ke diri kamu yang sebenarnya. Kamu tahu kenapa kamu sering nunda-nunda? Karena kamu takut. Takut gagal, takut hasilnya gak sesuai, takut dinilai. Dan itu wajar. Kita semua pernah takut, tapi jangan biarin rasa takut itu nyetir hidupmu. Kadang kamu mikir terlalu jauh. Keburu ngebayangin ribetnya, susahnya, capeknya. Sampai akhirnya kamu gak ngapa-ngapain. Padahal kamu cuma butuh mulai. Gak usah nunggu motivasi, gak usah nunggu percaya diri. Karena kadang action dulu, baru rasa percaya itu muncul. Mulai dari 5 menit. Mulai dari 1 kalimat. Mulai dari gerakan kecil yang kelihatannya gak penting. Karena kalau kamu terus nunggu siap, kamu gak akan pernah mulai. Dan kalau kamu gak mulai, kamu bakal tetap di titik ini tahun depan. Sekarang coba pikir, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Yang kalau kamu ulang terus bisa ngerubah hidupmu pelan-pelan. Gak usah cari sempurna, cari konsisten. Karena yang konsisten menang. Dan ingat, kamu bukan robot. Kamu gak harus produktif tiap hari. Tapi jangan juga nyerah tiap hari. Boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Boleh lambat, tapi terus gerak. Kamu gak sendirian, banyak orang juga lagi nyoba. Lagi jatuh bangun, lagi ngerangkak. Dan itu gak apa-apa. Tapi yang bikin beda adalah siapa yang terus nyoba meski jalannya pelan. Itu yang akhirnya nyampe. Jadi, kalau kamu termasuk orang yang ambisius tapi sering ngerasa malas, mungkin kamu cuma belum nemu cara yang cocok buat kamu. Kalau kamu suka format kayak gini, kasih tahu di kolom komentar. Atau share ke temanmu yang juga butuh dorongan kecil hari ini.
Jangan lupa, gagal itu wajar. Yang penting kamu gak berhenti. Sampai ketemu di video berikutnya.